Baik, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita dengan tema Indonesia Bersatu. Satu tema yang betul-betul harus menjadi perhatian kita, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, bahwa tema-tema seperti ini harus terus kita gaungkan ke tengah-tengah masyarakat agar kita bisa menjadi satu bangsa yang disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tadi ya, bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita akan bisa berdaulat, kita bisa adil dan makmur apabila kita diawali dengan merdeka dan bersatu. Kita sudah merdeka di tahun 1945, tepatnya 17 Agustus tahun 1945, negara kita merdeka. Kemudian bangsa kita adalah sejak dideklarasikannya Sumpah Pemuda tahun 28 tanggal 28 Oktober tahun 1928. Itu sejak mulainya kita berbangsa. Kita mulainya berbangsa itu sejak itu, yaitu sejak tanggal 28 Oktober tahun 1928, dan kita mulai bernegara adalah sejak 75 tahun yang lalu, yaitu pada 17 Agustus tahun 1945. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan. Jadi visi misi yang disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tadi, yaitu di alinea kedua dan keempat, itu benar-benar harus menjiwai sikap kita sebagai warga negara. Ya, terutama sekali adalah apabila kita perhatikan bahwa visi misi ini benar-benar membuat negara Indonesia ini menjadi negara yang bersatu. Ya. Dan untuk menuju visi yang disebut di alinea kedua, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka tadi kita sebutkan di alinea keempat itu ada beberapa misi yang harus kita lakukan. Pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah yang jumlahnya adalah 34 provinsi ya di daerah-daerah itu. Jadi perhatian dari pemerintah baik pusat ataupun pemerintah daerah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa yang pertama harus dilindungi? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu maksudnya adalah manusia yang ada di Indonesia, penduduk Indonesia. Dari agama manapun, dari suku manapun, dari etnis apapun, itu harus dilindungi oleh pemerintah. Ya. Yang kedua adalah melindungi wilayahnya. Wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, yang begitu luasnya, bahkan ada pulau-pulau yang terpencil, ya, pulau-pulau yang terluar dari Indonesia, itu harus dilindungi juga oleh pemerintah Indonesia. Jadi tidak boleh kemudian membiarkan pulau-pulau yang tidak ada penduduknya lalu tidak ada pembangunan di situ, tidak boleh. Ya, karena itu bertentangan dengan misi kita bernegara tadi. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, jadi tidak ada warga negara Indonesia yang didapati dalam keadaan meninggal dunia begitu saja tanpa ada sebab yang jelas, ya, tidak dibolehkan. Jadi kalau yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa Indonesia itu adalah yang pertama adalah 3 hal yang paling pokok, ya, yang menjadi hak hidup, hak dari setiap manusia. Yang pertama adalah hak hidupnya. Tidak ada seorang pun manusia yang boleh dirampas hak hidupnya, yang dibunuh jiwanya. Itu dilarang oleh setiap agama, termasuk Islam. Bahkan dalam Islam, dalam Al-Quran itu disebutkan, man qatala nafsan bi khairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh satu jiwa manusia tanpa sebab yang jelas, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Begitu pentingnya hak hidup manusia itu dilindungi oleh pemerintah. Tidak boleh ada satu warga negara pun yang dibunuh oleh oleh kelompok tertentu atau orang tertentu dari negerinya atau dari negeri-negeri yang lain. Tidak boleh ada. Jadi hak hidup dari warga negara itu harus dilindungi oleh pemerintah kita. Kemudian yang kedua adalah hak milik kita. Ya. Itu harus dilindungi oleh negara. Ya. Makanya dalam negara itu ada polisi. Ya. Polisi ini berusaha agar hak milik kita itu bisa dilindungi. Tidak ada orang yang merampas hak milik kita sedang kita berkendara misalnya. Lalu ada orang begitu mudah mengambil kendaraan kita. Tidak seperti itu. Maka dalam negara itu juga ada kepolisian yang melindungi agar warga negara ini tidak sampai dirampas hak miliknya. Kemudian yang berikutnya adalah hak kehormatan.
Ini juga harus dilindungi oleh negara, oleh pemerintah. Ya, kehormatannya itu harus dilindungi, bahwa setiap manusia itu setara. Ya, meskipun warna kulitnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, itu harus dilindungi haknya. Hak dia untuk tidak dihina, tidak dicaci, tidak dimaki dan seterusnya, itu harus dilindungi oleh negaranya atau oleh pemerintahnya. Jadi ada tiga hak pokok yang harus dilindungi oleh negara kita, oleh pemerintah kita. Yang pertama hak hidup warga negaranya, yang kedua adalah hak milik warga negaranya, dan yang ketiga adalah hak kehormatan warga negaranya. Kemudian para pemirsa ACTV Allah muliakan, di poin yang pertama tadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu tadi kita sudah sebutkan, pembangunan itu tidak hanya di wilayah-wilayah yang penduduknya banyak di Indonesia ini, tapi juga harus sampai kepada wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya sedikit atau tidak ada, ya. Itu harus ada pembangunan juga di situ, ya. Tentu pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan fisik, ya, ada juga pembangunan spiritual, ya. Kemudian poin yang kedua adalah yang memajukan kesejahteraan umum. Ya, ini juga menjadi misi dari kita bernegara, misi dari setiap pemerintah, ya, di pusat ataupun di daerah-daerah. Meskipun visi misi berbagai pemerintah itu berbeda-beda, ya. Setiap tahunnya, setiap 5 tahun sekali mereka memaparkan visi misi yang berbeda antara satu calon dengan calon yang lain. Tapi sebenarnya perbedaan visi misi mereka itu intinya ada satu misi yang tidak boleh mereka lupakan, yaitu misi memajukan kesejahteraan umum. Dan empat visi yang lain, ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia dan seterusnya. Itu harus menjadi visi misi setiap pemerintah, ya, meskipun pada saat pemilu, ya, itu berbeda-beda penyampaian visi misinya, tetapi dalam pelaksanaan harus melakukan visi ini. Memajukan kesejahteraan umum. Apa yang dimaksud dengan sejahtera? Apa yang dimaksud dengan umum? Sejahtera yang dimaksud tentu bukan hanya sejahtera material, ya, tercukupinya sandang pangan papan warga negaranya. Tidak ada warga yang kelaparan, tidak ada warga yang tidak berpakaian, tidak ada warga yang tidak memiliki perumahan. Itu harus dipastikan oleh negara, harus ada. Setiap warga negaranya memiliki hak pokok tersebut. Bahwa setiap warga negara itu harus tercukupi sandang pangan dan papannya. Kemudian di samping itu juga harus sejahtera secara spiritual. Bahwa sebagai manusia tentu saja kita warga negara Indonesia ini berketuhanan, ya. Jadi tempat-tempat ibadahnya itu harus dilindungi. Tidak boleh ada warga negara yang lain yang merobohkan, menghancurkan tempat ibadah dia dan seterusnya. Nah, jadi karena spiritual seseorang itu akan terlaksana, akan terwujud apabila dia bisa beribadah dengan tenang di tempat ibadahnya. Kemudian jadi kebebasan beragama juga dijamin dengan poin ini, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian makna daripada umum. Umum itu tentu hanya bukan khusus kepada kelompok tertentu, agama tertentu, suku tertentu, tetapi umum bagi semua, ya. Jadi semua orang berhak sejahtera. Orang Islam berhak sejahtera, orang Kristen berhak sejahtera, orang Hindu berhak sejahtera, orang Buddha berhak sejahtera, ya. Orang Konghucu berhak sejahtera. Semua mereka berhak sejahtera karena semua mereka warga negara kita, warga negara Indonesia, ya. Maka disebut di dalam item tadi adalah memajukan kesejahteraan umum, berarti umum bagi semua, bukan hanya itu sejahtera yang kafir sejahtera, nggak bisa begitu, ya. Jadi yang kafir sekalipun mereka harus sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini poin yang paling penting para pemirsa ACTV Allah muliakan. Apalagi dalam kondisi kita masih pandemi seperti ini, anak-anak sekolah itu sudah setahun mereka tidak bersekolah, ya. Ini satu generasi kita ini menjadi generasi yang bodoh, ya. Masya Allah, ya. Generasi kita ini sejak pandemi ini akan menjadi generasi yang bodoh, ya. Jadi ini yang harus jadi perhatian kita, bagaimana upaya-upaya kita kalau mereka tidak seperti biasa bersekolah di sekolah, ya, ada tatap muka dengan guru,
tapi mereka bisa melakukan pembelajaran di rumah dan seterusnya. Kalau selama ini dengan melakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya, melalui internet ya. Jadi guru menyampaikan pelajaran-pelajarannya melalui WA yang disampaikan kepada anak didiknya. Jadi segala pembelajaran itu disampaikan melalui media itu. Tetapi tentu saja tatap muka lebih penting. Saya teringat dengan satu ungkapan dari seorang ulama ya. Beliau mengatakan yadhunul khamru annal kutuba tahdi akha jahli li idrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha hayyarat aqlal fahimi wala yadril jahulu bi anna fiha ghawamida hayyarat aqlal fahimi idza rumta al uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'ala as-siratil mustaqim wa taltabisul umuru 'alayka hatta tasira adhala min tumal hakimi. Apa arti dari bait syair ini? Jadi penyair mengatakan bahwasanya yadhunul ghamru annal kutuba tahdi akha jahdin idrakil ulumi. Orang-orang anak-anak muda menyangka bahwasanya buku ya. Maksudnya kalau sekarang bentuknya adalah Google gitu ya. Kalau dulu namanya buku. Bahwa buku itu atau Google itu atau istilah apa yang semirip-mirip dengan Google itu bisa menjadi petunjuk untuk mendapatkan ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyar aql al-fahimi. Orang anak-anak muda yang bodoh ini tidak tahu bahwasanya buku itu atau Google itu atau sumber-sumber informasi yang sejenis yang lainnya itu banyak sekali ghawamid, banyak sekali hal-hal yang rumit-rumit yang membingungkan akal orang-orang yang faham. Jadi akal orang yang faham saja bingung, apalagi orang yang jahil, anak-anak muda yang masih bodoh. Nah, itu yang disebutkan. Idza rumta al-uluma bi ghairi syaikhin dalalta 'an as-siratil mustaqim. Jika engkau mencari ilmu tanpa syekh, tanpa guru, dalalta 'an as-siratil mustaqim, maka engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Wataltabisul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi. Dan banyak persoalan yang akan menjadi samar-samar bagimu ya, sehingga engkau lebih sesat daripada tuma al-hakim. Nah, para pemirsa Aceh TV Allah muliakan. Jadi tentu saja apa yang dilakukan di saat zaman Covid seperti ini, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, itu tentu saja kualitasnya sangat rendah dibanding dengan pelajaran tatap muka yang mengharuskan setiap siswa itu datang ke sekolah, belajar langsung kepada guru. Tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan tatap muka itu. Nah, makanya pemerintah kita sudah melonggarkan ya, dalam masa Covid ini sudah dibolehkan untuk melakukan pembelajaran kembali di sekolah-sekolah. Sekolah sudah boleh dibuka ya. Tentu dengan persyaratan yang sangat ketat ya, prokesnya, prosedur protokol kesehatan atau protokol COVID-nya betul-betul dijaga ketat baru diizinkan ya. Karena memang dilema juga nih pemerintah memberikan izin kalau kemudian kasus-kasus COVID ini semakin meningkat ya setiap harinya. Nah, ini juga menjadi dilema bagi pemerintah kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan berarti masyarakat satu generasi ini akan menjadi generasi yang bodoh. Padahal misi kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak boleh ada bangsa yang bodoh. Ya, tidak boleh ada bangsa yang bodoh. Harus cerdas. Petaninya harus cerdas, nelayannya harus cerdas, TNI-nya harus cerdas, polisinya harus cerdas, ustadznya harus cerdas, ya kan? Semua profesi-profesi itu harus cerdas, tidak boleh ada yang bodoh. Kalau bodoh akan dibodohi orang. Ya, maka harus dicerdaskan, semuanya harus dicerdaskan. Para pemirsa TV Allah muliakan, kemudian terakhir adalah menjaga ketertiban dunia, ya. Itu juga menjadi visi misi dari negara kita, ya, sehingga kemudian dibentuklah pasukan perdamaian, ya, yang di bawah kontrol dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, para pemirsa TV yang Allah muliakan, tentu di dalam lagu
dalam lagu Indonesia Raya itu sudah tercakup misi bersatu ini sebenarnya ya. Misalnya di awal-awal bait itu disebut bahwa Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, jadi sebenarnya Indonesia Bersatu menjadi tema kita pada kesempatan ini sudah disebut ya secara eksplisit, secara jelas di dalam bait-bait awal dari lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi spirit kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan keislaman ya. Jadi kegiatan-kegiatan keislaman kita itu harus kita tambah dengan menjelaskan juga tentang tema-tema kebangsaan. Ya, kenapa tema-tema kebangsaan ini juga penting ya? Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan itu, ya, bahwa sebagai Muslim itu harus memperhatikan keadaan negerinya. Di surah Al-Mumtahanah saya sudah sebutkan tadi ya. Kalau kita boleh baca nanti langsung di dalam surat itu dijelaskan bahwasanya kita boleh melakukan hubungan baik dengan orang-orang yang berbeda dengan agama dengan kita dengan dua syarat, ya, bahwa mereka itu tidak melakukan upaya-upaya mencemarkan agama kita. Yang kedua adalah yang mereka itu tidak mengusir kita dari negeri kita. Nah, jadi ini bagian dari perintah agama kepada kita, ya, untuk berpikir tentang negara, ya, tentang bangsa. Para pemirsa RCTV yang Allah muliakan, demikian saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.